semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan serta ampunan dosa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan coba membahas surah Yusuf. Surah Yusuf ini cukup panjang, Pak, lumayan. Cuma di sana nanti akan banyak berbicara tentang masalah kehidupan dalam keseharian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sadaqallahul Adzim. Surah Yusuf ayat pertama sampai ayat 6. Di dalam surah Yusuf ini di sini dikatakan pula tentang isi surah Yusuf. Di antaranya adalah surah Yusuf ihda as-suwar al-makkiyah allati tanawalat qisasul anbiya. Jadi surah Yusuf ini salah satu surah-surah yang mana dia banyak nanti bercerita tentang kisah nabi-nabi. Dan di sini pada surah Yusuf ini waqad afradatil hadis an qissati nabiyillah Yusuf ibnu Yaqub. Yusuf ibnu Yaqub. Jadi pada surah Yusuf ini lebih dikhususkan bercerita banyak tentang cerita Nabiullah Yusuf bin Yaqub. Wa ma laqahu alaihi salam min anwa'il bala, di mana Nabiullah Yusuf ini menemukan dalam hidupnya itu berbagai macam bala ujian. Nah ini makanya di sini di surah Yusuf ini kalau kita membaca ini banyak cerita-cerita kehidupan yang menjadikan sebuah iktibar atau menjadikan sebuah nasihat bagi kita. Nah ini kalau kita membaca surah Yusuf. Nah, jadi bukan kita disuruh sering membaca surah Yusuf itu biar anak bungas. Nah gitu kan. Orang kita aja bila hendak anak bungas maka nang hamil-hamil ayo baca surah Yusuf. Bujur apakah adanya itu wallahu a'lam, ulun kada tahu. Cuma nang jelas surah Yusuf ini banyak bercerita tentang tantangan-tantangan hidup. Banyak bercerita tentang musibah, bala, bencana yang menimpa kepada Nabiullah Yusuf. Makanya pada surah ini dengan digambarkan berbagai wa min durubil miham wasyada'id, dengan berbagai macam ujian, kesusahan hidup. Nah, itu berangkat dari min ikhwatihi wa minal akharin, yaitu dari saudaranya sendiri. Nang kaya apa siding sanak, ternyata ding sanak nang sarumah, ding sanak nang kita anggap luar biasa, ternyata menjadi musuh dalam kehidupan Nabiullah Yusuf. Bukan Nabi Yusuf yang memusuhi ding sanak sidin nang memusuhi sidin. Fi baitil ajiz Misr, begitu juga di rumah Ajiz gubernur Mesir, terjadi lagi bencana di situ, musibah lah. Apa musibahnya? Gangguan.
seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Nah, itu. Wa fi sijni, begitu juga diceritakan tentang Nabiullah Yusuf di penjara. Berapa tahun sini di penjara? 7 tahun. Wa fi ta'amurin niswah, begitu juga dengan perempuan. Dipungut, dijual belikan sini di kota Mesir, dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang bernama Al-Aziz. Ternyata di situ pulang godaannya dengan perempuan-perempuannya atau dengan mak-maknya yang memfitnah Sidin sampai Sidin masuk penjara, dipenjara pulang Sidin dan lain sebagainya. Nah, jadi berbagai macam kehidupan yang beliau kehadapi, kehidupan susah, sakit luar biasa. Nah, lalu dengan adanya berbagai macam musibah dan kesusahan hidup, ini seorang nabi, Pak, kekasih Allah. Ternyata hidupnya kada nyaman, kada. Kita mengira kan kalau sudah ini hidup nyaman. Coba lihat kehidupan para nabi. Nabi Yusuf hidupnya luar biasa, penuh dengan halangan dan rintangan. Nah, lalu di sini ujar ulama, wal maqsudu biha, yang dimaksud dengan ujian-ujian kesusahan hidup itu merupakan tasliyatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menghibur Nabi. Bima marra alaihi minal qurbi wasyiddah, ini pun nanti akan terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup Sidin pun nanti akan menghadapi berbagai macam rintangan. Hidup Nabi akan menghadapi berbagai macam ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya kelapangan hidup. Nah, ini makanya kan cerita Isra Mi'raj itu, Pak, di antaranya Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Harun, berjumpa dengan Nabiullah Yusuf, berjumpa dengan Nabiullah Isa, berjumpa dengan Nabiullah Musa. Kenapa aja dengan nabi-nabi ini aja, kada dengan nabi-nabi yang lain? Ini menggambarkan bahwasanya karena Nabi Muhammad itu semasa hidup Sidin akan menghadapi sebagaimana nang Sidin temui nabi-nabi nang di langit itu. Nah, itu jadi luar biasa, Pak. Jadi jangan dikira ahli ibadah tuh orangnya hidup lapang kada ada ujian. Oh, ternyata banyak ujian. Para wali, kekasih-kekasih Allah, jangan dikira hidup Sidin lapang nang itu, banyak ujian. Cuma nang ngaran para wali ini dikatakan lahumul busyra. Nah, bagi para wali ini hidupnya selalu bahagia. Bahagianya itu bukan karena duit banyak, bahagia itu bukan karena kenikmatan banyak. Mereka berbahagia hidup dengan Allah, ditimpakan dengan musibah, kada pernah sedih, selalu bahagia. Nah, itu nang ibaratnya kita mau mempelajari nang kayak apa biar hidup bahagia. Dengan apapun hidup ini dihadapi dengan senang hati, bahagia, dapat duit bahagia, dapat musibah bahagia. Kan ini nang susah. Kalau kita orang awam nih kan kalau dapat nikmat baru bahagia, limbah kena musibah, ya Allah, kita kadang-kadang hidup menjadi goyang, kita kadang-kadang hidup pada karuan dan lain sebagainya. Nah, ini dikatakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf, difitnah oleh saudaranya, dibuang dan ingin dibunuh, kemudian pulang dijual belikan sebagai budak, dipenjarakan, difitnah oleh perempuan sampai beliau masuk penjara. Itu kan beliau masuk penjara itu karena difitnah ibu-ibu, ibu-ibunya handak sehingga dahakon fitnah bagiannya Pak. Semua ini kalau saya difitnah gen. Nah, ini cerita-cerita ini luar biasa. Nah, cuma dengan cerita itu wal maqsud biha, tujuan dengan Nabiullah Yusuf dengan fitnah-fitnah itu juga merupakan tasliyatan, sebagai hiburan. Nah, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hiburan buat Nabi. Maksud hiburan ini apa? Oh, kalau Rasulullah nanti menghadapi hidup ternyata punya paman nang memusuhi, punya sapupu nang memusuhi. Nah, itu sampai beliau tanah kelahiran beliau sendiri, beliau dikecam, diusir dari kampung Sidin sendiri. Wah, ini berbagai macam fitnah, tudingan dan lain sebagainya. Artinya kada aneh, bima marra alaihi minal qurbi wasyiddah,
apa-apa yang dilewati beliau dari berbagai macam kesusahan dan kesempitan hidup, itu semua nanti akan ditemukan juga oleh Nabi Muhammad minal adza al-qarib wal ba'id. Jadi nang mengganggu, nang menjadi ujian itu ya dari nang dekat al-qarib. Siapa nang qarib? Ternyata ding sanak seorang nang menjadi musuh. Nabi bang siapa nang menghadapi al-qaribnya, nang musuhnya siapa? Paman Sidin sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan merina. Begitu juga dengan anak-anak Sidin, sarumahan, sudah kita pernah kisahkan, sarumahan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ba'id, nang baitnya siapa? Banyak nang bait musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi cerita ini. Jadi ternyata dengan cerita ini merupakan sebagai hiburan buat Nabi, artinya jangan berduka cita, jangan bersedih hati. Tuh nabi-nabi bahar itu nangkai tujuan jalanan hidupnya. Nah makanya kita membaca cerita-cerita di Al-Quran ini sebagai pembelajaran buat kita. Nah makanya dikatakan waqala Atha, ujar Sayyidina Atha menyatakan, tidaklah seseorang mendengar surah Yusuf yang menyedihkan itu illa istaraha ilaiha, maka dengan membaca surah Yusuf, wah itu melapangkan hati. Nah gitu. Karena baca surah Yusuf bukan membaca aja Pak Ai. Baca, gali ceritanya, pahami ceritanya, lima kita paham, ambil pelajarannya. Oh Nabi aja ternyata begini, ujiannya begini. Lalu kita menghadapi ujian dalam kehidupan, ada apa-apanya ternyata ujian kita ini, lapanglah hati. Nang kayak itu. Kita kadang membaca surah Yusuf biar bunga. Nangalinya orang kita gitu, kalau hendak bungas pian cilai aja, rancaki baca surah Nabiullah Yusuf. Di sini menyatakan ujian Sayyidina Atha, pian nih kalau hidup susah ini baca surah Yusuf, insya Allah lapang. Lapangnya tuh dipahami isi kandungannya. Itu dilapangi, dipahami isi kandungannya. Nabi sendiri aja juga disuruh mengambil pelajaran lewat kisah-kisah Nabiullah Yusuf diantaranya. Nah itu kalau kita ya itu tadi beda tadi lah. Nujilatis suratul karimah, diturunkannya surah nang mulia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da surah Hud, setelah surah Hud. Makanya di sini pun kan surah Hud dulu turun, hanya surah Yusuf. Nah itu fitil kal fatrah, pada masa nang jauh nitu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'zamun sallallahu alaihi wasallam, daripada masa hidup Nabi. Di sini beliau menerima. Nah setelah turun surah Hud, kada beberapa lama turun surah Yusuf. Nah di sini beliau sudah mulai mendapatkan istilahnya itu kesusahan hidup, rintangan hidup. Nah wabil akhas ba'da an faqida alaihi salam, secara khusus setelah hilangnya atau setelah fuqida alaihi salam, setelah hilangnya atau kehilangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Sidin yang sangat beliau cintai, az-zawjatul tahirah, istri yang sangat bersih, istri yang sangat cintai, yaitu Khadijah. Begitu juga dengan paman Sidin Abu Thalib. Jadi setelah turunnya Yusuf, surah Yusuf ini, kemudian di situ juga terjadinya Nabi kehilangan paman Sidin. Maksudnya paman Sidin itu apa? Wafat. Bini Sidin juga wafat. Nah di sini kana lahu khairun nasir. Padahal paman Sidin ini orang yang paling bagus menolong Sidin, orang yang membela Sidin mati-matian. Jakanya bahasa kita Banjar Pak, jangan coba-coba mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Anda melewati saya, ujar Abu Thalib. Itu. Beliau adalah orang khairu mu'in, orang yang paling membantu dengan Nabi. Dengan wafatnya dua orang ini, wafatnya istri beliau yang bernama Khadijatul Kubra dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah dua orang ini istaddal adza wal bala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin. Nah dengan wafat dua orang ini, maka gangguan,
ujian dari Allah. Gangguan itu kan ujian dari Allah. Gangguan, musuh mulai bersikap keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam cobaan yang dihadapi oleh Nabi, begitu juga kepada alal mukminin, begitu juga kepada kaum mukminin. Hatta urifa dzalikal am, sehingga dikenal pada tahun itu dikatakan dengan amul huzn, tahun duka cita. Nah, jadi turunnya surah Yusuf ini sebagai penghibur buat Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menerima berbagai macam bala, di sini harus menguatkan nafsu, menguatkan jiwa dan harus memantapkan diri. Makanya ujar Tuhan menyatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana bersabar ulul azmi, orang yang memiliki keteguhan hati, orang yang memiliki kemantapan hati. Siapa Nabi ulul azmi itu? Disebut beberapa nabi, termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim, nah banyak, termasuk kalau tidak salah Nabi Musa dan Nabi siapa-siapa itu, wal anbiya dan para nabi. Nah, maka disuruh di sini Pak bersabar. Wasbiru wa ma sabaruka illallah. Bersabarlah kamu. Tidaklah kesabaran kamu itu kecuali Allah yang kau menyabarkan. Wala tahzan alaihim, dan jangan khawatir, jangan berduka cita, jangan takut atas mereka. Wala taku fi daikim mimma yamkurun. Jangan merasa sempit dalam hidup, jangan merasa kecil dalam hidup, jangan merasa susah dengan hidup dengan apa-apa yang mereka lakukan, yaitu makar-makar, tipu daya yang mereka lakukan untuk mengganggu dan menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita dengan Nabiullah Yusuf. Dan inilah hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seorang nabi jangan kayak ini, apalagi kita ini. Jadi makanya bila seseorang tuh ditimpa musibah, ya Allah, dosa apa ulun nih? Kada pas ulun ini, wah itu jar itu orang sombong, merasa kada layak si dini ditimpakan musibah, merasa kada pas si dini ditimpakan musibah, itu berarti orang sombong. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala kepada orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah dan bala bencana tanpa dihitung banyaknya. Kada kau dihitung banyaknya. Kada ibadahlah sabar itu. Sabar itu iman. Semakin kuat kesabaran seseorang, semakin mantap imannya. Nah, nang bujur-bujur Pak ini nang sabar nih orang nang sampai ke Allah. Nah itu kita kadang-kadang ya berbagai macam cara gitu. Nah, mun berzikir aja limbah diuji Tuhan goncang, berarti jikisin itu kada mantap lagi masih. Nah ini, jadi sabar nih luar biasa. Mudah-mudahanlah Allah memberikan kesabaran kita, memberikan kesabaran dalam menghadapi hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Sabar ternyata ibadah luar biasa Pak Ay. Cuma julun orang kita nang kita wayah kita ini kan maunya tuh amalan tuh bacaan aja. Nah ini amalan bersabar. Orang bersabar hidupnya bersama Allah. Orang nang bersabar pertolongan selalu datang dari Allah. Orang nang bersabar mendapatkan pahala yang kada terhitung jumlahnya dari Allah. Nah, sabar. Ternyata semua nabi-nabi itu sabar dalam menghadapi kehidupan. Sababun nuzul. Nah, hanya mulai kita. Sebab turunnya ayat ruya annal yahud sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati Yusuf. Jadi di sebuah riwayat menyatakan orang-orang Yahudi menakuni Nabi kayak apa gerang kisah Nabi Yusuf. Nah kayak ini apa di mana Nabi tahu kalau pang ada bukunya kah sudah tercetak kan. Nah kayak apa kisah orang Yahudi bertakun lawan Nabi kayak apa gerang kisahnya Nabi Yusuf kan kita susah juga lah bukunya kada ada. Kalau misalnya kita ditakuni pian tahulah kayak apa kisahnya gerang ken arok lawan ken dedes itu, oh ada bukunya tinggal baca aja.
tunggu esok di sini ku jawab. Muraja'ahin malamnya, baca. Oh, ternyata begini. Nah, kalau Nabi Muhammad diketahui kisah Nabi Yusuf tuh kayak apa kisahnya? Nah, sama nang kisah dua orang bertakun nang kayak pegang kisah Ashabul Kahfi. Nah, itu. Bukunya kada ada, Pak. Makanya orang-orang Yahudi sampai bertakun ke Rasulullah. Kisah Nabi Yusuf tuh nang kayak apa? Wa ma hasalahu min ikhwatihi, apa-apa nang terjadi nang sampai kisahnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, min auladi Ya'qub, daripada anak Nabiullah Ya'qub. Nah, ketika mereka menakuni itu, maka turunlah surah Yusuf. Lalu ujar Allah, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanil qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, jadi turun ayat Alif Lam Ra. Nah, ini sudah mengisyaratkan tentang ijaznya Al-Quran. Huruf-hurufnya biasa dipakai hari-hari. Mau pandir alif hari-hari, mau pandir lam hari-hari. Orang Arab itu kan mau pandir huruf ra hari-hari. Cuma maksudnya apa? Allahu Ta'ala a'lam. Inilah tentang mukjizatnya Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, ini adalah ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat yang penuh dengan mukjizat, ayat yang penuh dengan hujjah-hujjah dan alasan-alasan yang kuat, yang mana maknanya kadang-kadang diserupai dengan hakikatnya, yang mana di sana berbicara tentang masalah secara detail, yang mana kita tidak akan bisa mengetahui semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya ujar Tuhan, kami menurunkan Quran itu dengan bahasa Arab, bilugatil Arab, kitaban Arabiyyan, kitab dengan bahasa Arab dan huruf-hurufnya dengan juga bahasa Arab, turunnya juga kepada kampung Arab. Nah, itu kepada Arab Quraisy, la'allakum ta'qilun, semoga kalian benar-benar berakal, semoga kalian benar-benar bisa memahami, semoga kalian benar-benar bisa mengetahui daripada isi cerita yang ada di Al-Qur'an. Wa innama huwa ilahun qadir, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan wahyu yang turun dari Allah Tuhan semesta, bukan dari karangan Rasulullah, bukan dari tulisan Nabi Muhammad. Ini semua dari Allah. Nah, lalu ujar Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Nah, lalu di sini Allah, kami akan ceritakan, ujar Tuhan. Nah, Nabi Muhammad ini bercerita itu juga dari Allah. Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad, Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bercerita. Kami ceritakan, nuhaddisuka ya Muhammad wa narwi laka akhbaral umamis sabiqah. Kami ceritakan kepada kamu ya Muhammad, kami riwayatkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, berita-berita, kabar-kabar umat-umat yang terdahulu, bi asdaqil kalam wa ahsanil bayan, dengan pembicaraan yang sangat jujur, kada ada istilahnya itu kebohongan di sana, dengan bahasa yang sangat baik, kan gitu. Makanya kan luar biasa kalau Quran nih, bahasanya luar biasa, isinya luar biasa, kada danang kisah kopang kakesahan. Kayak kita kan ada kisah kita kan kancil, kisah kita misalnya harimau, kisah kita kan masalah burung pag gitu. Nah, ini kada, ini benar-benar cerita yang bujur, cerita nang kada di karang-karang, artinya cerita yang sangat akurat kebenarannya. Nah, nahnu naqussu 'alaik bi ahsanal qasas, karena Tuhan mewahyukan, bima auhayna ilaikal hadzal Qur'an, yang kami turunkan, yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad dengan Al-Qur'an. Nah, makanya Julun ulun katakan,
orang-orang Yahudi, orang-orang kaum kafir musyrikin, begitu diceritakan ini, melihat segi bahasanya, melihat ceritanya, wah ini kada batah lagi pang, ini syair, ini wah dibadakan syair pakai Quran toh, karena bahasanya indah. Bahasanya indah, coba kan sudah sering juga kita ungkapkan itu. Ada nang surah ujungnya qaf aja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mantul sebatan hurufnya. Karena pelang qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Oh, nah apalagi munang membacanya orang nang suaranya indah, bagus suaranya, bagus lagunya, magitnya ya orang terpukau Pak. Bahasanya pulang kada kau diumpati luar biasa. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Mantul seberataan. Luar biasa Quran ini. Nah lalu makanya dikatakan di sini bima auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepada kamu ini adalah merupakan Quran, bukan syair. Bukan syair. Dalam surah Yasin menyatakan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Kami ujar Tuhan kada mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Tapi nang dibaca Nabi Muhammad itu buju-buju Al-Quranul Mubin, Quran yang nyata, Quran yang turun dari Allah, bukan syair yang ditulis oleh Nabi Muhammad dan bukan syair. Pulang. Dan malah mereka menyatakan mukada syair, syair, seher, ujar orang Arab itu seher sudah, karena mereka kada kawa lagi Pak. Kada kawa. Para ahli bahasa angkat tangan, para ahli pujangga angkat tangan, seberataan. Para ahli sejarahnya kada kawa menelusuri kisahnya, ini dari Allah, karena Allah yang mengadakannya, Allah yang menceritakannya kepada Nabi Muhammad. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin wa innal hala wasya'na. Sebenarnya keadaan, sesungguhnya engkau dahulu ujar Tuhan sebelum kami wahyukan kepada kamu Quran ini, laminal ghafilin, kalian lalai dengan an hazihil qissah, tentang cerita ini. Nang mana cerita ini belum terlintas di pikiran manusia, cerita ini belum terketuk di pendengaran manusia. Li annaka ummiyun la taqra wa la taktub, karena engkau ya Muhammad ummi ujar Tuhan, kamu kada bisa membaca. Nah itu hikmahnya Nabi kada bisa membaca. Kan aneh kalau pala orang kada bisa membaca, kada sekolah, kau membaca Quran ini mengesahkan isi kisah Nabi Yusuf dengan bahasa Quran. Coba kira-kira nih siapa nih itu? Mungkin dari Allah. Allah semua dari Allah. Jadi Allah memberikan tahu lewat perantara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya luar biasa Quran ini Pak. Nah, lalu di sini mulai kisah. Nah, mulai kisah nih Pak ini. Idza qala Yusuf li abihi ya ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wa min huna, dari sini bidayatul qissah, mulai dari cerita Pak. Uzukur hina qala Yusuf, ingatlah ketika Nabiullah Yusuf berkata li abihi Ya'qub, berkata kepada Nabi Ya'qub, ya abi, wahai bapak, inni ra'aitu fil manam, aku melihat dalam tidurku, berarti bermimpi. Melihat dalam guring, bermimpi berarti. Cuma mimpinya Nabi adalah hakun. Mimpinya Nabi itu sebenarnya, lain mimpinya kita Pak. Nah itu. Ra'aitu fil manam, aku melihat dalam tidurku ada 11 bintang-bintang min kawakibis sama kharrat sajidatan li. Ternyata bintang-bintang itu ujar Nabi Yusuf tunduk kepadaku. Nah, mengesahkan lawan kita nih. Yang mimpi Nabi pangpalah, dan mimpi kita mimpi dihaga ular paling-paling, dihaga anjing gitu nah. Jabagannya apa belum mimpi nang dia haga ular, dia haga anjing tuh waktu sin guring tuh parut masih golorokan gitu nah.
Makanya biar kada pemimpinan tuh kanyangi parut biar guring tuh nyaman, tidurnya indah, mimpinya nyaman. Ujar kawan dia bang itu. Jadi bila parut lapar dibawa guring macam-macam mimpi, dihaga maling lah macam-macam mimpi karena nyamannya. Nah ini Nabi Yusuf mimpinya apa? Ada 11 bintang di langit tunduk sujud lawan sidin. Wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nah, ternyata ulun melihat juga ujar Nabi Yusuf, wahai bapak, di dalam tidur ulun matahari dan bulan juga tunduk sujud lawan sidin. Asyamsu wal qamar sajidatan li ma'al kawakib. Jadi bulan, bintang sujud lawan sidin. Nah, apa bulan lawan matahari sujud, kemudian bintang-bintang ada 11 sujud lawan sidin. Qala Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas, apa maksud tafsir mimpi itu? Menurut tafsirnya Ibnu Abbas ini kan pala sepupu Nabi, kalau naranya Abdullah bin Abbas. Sidin ini nang didoakan Nabi, nang doa Nabi itu Allahumma apa tuh doanya Pak? Nang wa'allimna fit ta'wil wa alhiqna bis salihin. Nah, Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah pahamkan dengan agama. Nah, itu doanya Nabi Muhammad. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan kepadanya yaitu at-ta'wil, tafsir. Wa alhiqhu bis salihin, dan sertakan dia dengan orang-orang yang saleh. Nah, ini doa Nabi kepada Nabi mengajarkan doa kepada Ibnu Abbas atau doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, jadi perlu juga kita mendoakan anak. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah pahamkan anak agama ulu, anak undun akan agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ilmu ta'wil. Wa alhiqhu bis salihin, sertakanlah dia nanti dengan orang-orang yang saleh. Bagus ya Pak, doa itu kita umpati gitu. Nah cuman yang itu kan doa itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah kita kan doa kepada anak, misalnya bila anak lelakian, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa alhiqhu bis salihin. Nah kalau nyawa binian, Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil wa alhiqha bis salihin. Nah, perlu tuh Pak. Lalu ujar Ibnu Abbas menyatakan, Ibnu Abbas ini Pak ahli tafsirnya zaman Nabi karena beliau dapat doa dari Nabi. Ujar Ibnu Abbas maksudnya kanatir ru'ya fihim wahyan. Jadi mimpi itu memang adalah wahyu. Nah, lalu qalal mufassirun, para ahli tafsir menyatakan al-kawakib, jumlah bintang-bintang nang ahada asyara kanat ikhwatah. Jadi nang bintang-bintang itu nang jumlahnya 11 itu adalah saudara-saudara daripada Nabi Yusuf. Jadi nang bintang sujud 11 itu ujar tafsir itu adalah nanti sujudnya ding sanak sidin. Nah, cuma kading sanak ini kada saumasa bapak Pak. Wasyamsu wal qamar abawahu. Sedangkan bulan dan matahari itu adalah abah mama sidin. Nah itu. Wa kana sinnuhu idzaka isnatai asyara sanatan. Nah waktu sidin bermimpi pada waktu itu umur Nabi Yusuf hanya berumur 12 tahun. Nah lalu antara sidin bermimpi ini dengan berkumpulnya hidup bersama abah sidin atau kuitan sidin dan bersama ikhwatihi ding sanak sidin fi Misra di negeri Mesir arba'una sanatan selama 40 tahun. Tapi Bang Sidin kan hilang dari rumah itu berapa tahun sampai tua Sidin. Pak. Nah di situ kena cerita tuh Pak Ai, bau baju itu Nabi Yakub sudah bisa mencium Nabi Yusuf hanya dengan bau bajunya. Nah itu. Nah gitu juga kan Nabi Musa dibuang di mana? Di Sungai Nil.
Ternyata begitu Nabi Musa diupahkan kepada tukang haragula atau tukang susu, ternyata tukang susunya langsung adalah Mama Sidin. Begitu Sidin rangkul Nabiullah Musa, baluman disusui sudah hinip grotok. Karena apa? Mencium bau badan orang tuanya. Nah jadi bau badan tuh mahal Pak Ai. Jadi bila pian menghimpu anak, jangan pakai dorong, digendong anak tuh nah, inya mencium bau badan. Ini kita kadang-kadang digende apa? Usi dorong kalau. Nah, makanya orang bahari gitu kisahnya Pak Ai. Orang weh ini kada paham. Tahayul itu jar, sambatnya tahayul. Itu kalau bilanya kita nelah anak kuitan nih hendak pacang berangkat ke manakah meninggalkan anak yang halus nih umurnya nang sudah nang di orang tuh masih bayi masih halus cuma ada perlu anak berangkat 2-3 hari ujar orang bari tinggal baju pian atau tapih mamanya tuh nah kena selimputakan lawan anaknya waktu malam guring biar anak tuh janak guringnya kada napa-napa pang di situ bau badan kuitannya lalu mencium seolah-olah inya dipeluk oleh orang tuanya. Itu bau badan. Nabi Yakub tuh kan ketika limbah Nabi Yusuf menceritakan tentang bahwa Sidin ini ternyata masih hidup. Ini nah ujian Nabi Yusuf sebelum pulang ke rumah nih lawan ding sanak Sidin bawa baju kurina ke Abah. Abah sampai menangis sedihnya sampai buta kayak apa? Nabi Yakub beluman sampai lagi baju Nabi Yusuf itu ke rumah masih di jalan. Jadi ujar Nabi Yakub, aku sudah mencium bau Yusuf. Pak, tajamnya penciuman Sidin. Nah itu. Tapi jangan dipahami, lalu kan diusapakan baju Nabi Yusuf di muka Nabi Yakub langsung ampih buta Sidin. Itu jangan dipahami baju Nabi Yusuf itu bakar ramat. Jangan juga Pak. Biasa aja, jangan salah paham. Mungkin ini bisa bakar rahmat menghilangkan buta, kada itu pangkesahnya Pak. Artinya kesedihan Sidin itu terobati, dengan terobati itulah sembuh Allah sembuhkan penyakit Sidin. Jadi orang itulah hati lapang ini Pak Ai menghilangkan penyakit juga. Makanya dokter kata Bapak insya Allah sembuh. Nah itu diberikan sugesti sembuh. Ini kada kayak pian nih rasa awam ayam sudah bahari jalan kayak pian nih juga mati bayam. Nah dibarakan kayak itu jadi orang tuh bisa berobat tuh dengan sugesti Pak. Makanya Nabi itulah bila melangi orang garing kayak apa aja Nabi ini insya Allah tohur ujian Nabi tohur insya Allah tohur itu kan bersih kada apa-apa insya Allah bersih sembuh penyakit pian. Nah itu. Nah jadi kita belang pun kita coba memberikan memberikan semangat kepada orang nang garing. Insya Allah kada apa-apa nang kayak pian nih. Kada seberapa insya Allah kada apa-apa sembuh insya Allah. Itu kan obat juga tuh Pak. Memberikan sugesti yang positif kepada orang-orang nang garing. Nah itu. Makanya kan banyak orang tersugesti. Nang kayak nang pakai kalung ya kalau nang kalung apa? Nang batu itu. Nah, insya Allah pin pakai kalung ini ada semacam magnet yang menarik penyakit-penyakit nang ada di tubuh pian. Kita yakin benar tuh. Terus bisa juga ada tersugestinya Pak Ai. Itu. Lalu limbah sing kada pakai kalung turun berimis hujan lo sesmaan bahaya Pak aku aja kadengat pakai kalung ini pang jadi gering. Nah ini tak salah pulang nih Pak Ai berbahaya pulang nih toh jadi seolah-olah kalung itu nang menghilangkan garing kada boleh pulang itu nah artinya itu sebagai obat Allah nang menyembuhkannya. Itu ya dulu nang kakanak deh takutan bandang lawan kuburan melihat kuburan takutan melihat keranda orang mati takutan melihat ambulan takutan saking sudah orang tuh apa modelnya tuh traumanya itu. Jadi jadi sini karena jadi Sidin insya Allah ketakutan. Bari Sidin jimat nih hendak dikopi aja Sidin lewat kuburan kah lewat keranda orang mati kah masuk di kamar mayat kah kada apa lagi tersugesti sudah bau tulisan dia di kopiah. Jadi kada penguntan lagi kakanak tuh dikira apa tulisan Pak Haji nih. Sakanya tulisannya itu aja
manjadda wajada, siapa cangkal dapat tuja. Cuma tersugesti. Nah itu Pak Ai. Jadi itu tersugesti ceritanya. Nah lalu di sini lah qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatik. Jadi pesan daripada Nabiullah Yakub alaihissalam kepada Nabiullah Yusuf, tu najar Nabiullah Yakub wahai Yusuf, la tukhbir bihadhihi ru'ya ikhwatak. Jangan kamu kisahkan mimpi ini lawan saudara-saudara kamu. Nah, dipesan di sini sudah. Karena Nabi Yusuf dapat ilham dari Allah. Jangan dikisahkan mimpi kamu ini kepada saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaida. Nah, fayahtalu li ihlakika hilatan azimatan la taqdiru ala raddiha. Nanti saudara-saudara kamu itu kalau kamu ceritakan, dia akan mengadakan sebuah tipu daya kepada kamu. Kamu akan ditipu dayanya untuk menghancurkan hidup kamu, nang mana kamu ujar Nabiullah Yakub kada kawa menolaknya. Dah tahu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Jadi karena saudara-saudaranya ini dihasut oleh syaitan. Nah, syaitan menggoda nih. Karena Nabiullah Yusuf ini sudah mendapatkan alamat, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan alamat dari Allah, dia akan menjadi seorang nabi. Nah disinilah nanti kecemburuan sosial antara Nabi Yusuf dengan dengan saudara-saudaranya. Jadi saudaranya ini Bahiri, Pak Aihan, sudah Bahiri ini Pak Ai. Lalu dikatakan di sini lah, jadi Allah tadi ini, jadi Nabiullah Yakub ini membedakan jangan dikisahkan. Karena hikmahnya Nabi Yusuf ini pacang dipilih oleh Allah akan menjadi nabi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu di sini fakhafu Yakub alaihi salam min hasadi ikhwatih. Nanti khawatirnya saudara-saudara Yakub ini, saudara-saudara Yusuf anak Nabi Yakub inilah nang akan merasa iri dan dengki dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Makanya kan surah Israel dia, ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu kan ya bani Israel, wahai anak-anak Israel. Israel itu artinya bisa juga dengan dalam arti Nabiullah Yakub. Israel itu bahasa bukan bahasa Arab, Ajami. Nah jadi ada di Quran tuh nang ada bahasa Arab apa Israel. Israel itu bukan bahasa Arab. Arti Israel itu artinya Yakub atau hamba Allah. Jadi dikatakan di sini ya bani Israel, wahai anak-anak Nabiullah Yakub. Nah ya nang 11 nih Pak Ay. Nah makanya kan orang-orang Bani Israel itu juriat daripada Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kan inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ujar Allah Ta'ala, sudah kulebihkan kalian tuh wahai Bani Israel daripada manusia sealaman ini pada masa itu. Kenapa kelebihannya? Udah kelebihan luar biasa Pak. Orang Bani Israel yang kita katakan Yahudi, itu bapak-bapaknya, juriatnya itu memang orang yang dilebihkan oleh Allah. Apa kelebihannya? Puluhan para nabi itu diutus dari juriat Bani Israel. Puluhan para nabi, kada sedikit pun puluhan, bukan seikong dua ikong. Puluhan para nabi itu memang juriatnya dari Bani Israel. Jadi Yahudi sekarang itu jakanya mungkin mau telah balah jakanya itu beur juriat toh. Inya keturunan nabi baik. Tapi inya kafir. Nah itu.
Makanya keturunan ini kada menjamin dalam hidup kalau inya kafir. Makanya kan ada ayat itu mengatakan nang wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khaju minha adlu wala hum yunsarun. Mereka walaupun keturunan nabi, keturunan siapakah, kadang mendapatkan syafaat, kadang mendapatkan pertolongan, kadang mendapatkan kemuliaan karena kekafirannya. Nah, itu. Makan anak Nabiullah Nuh, anak Nabi, kadang mendapatkan syafaat, kadang mendapatkan pertolongan karena kafir. Nah, itu Pak. Nah, jadi dulu makanya katakan orang-orang Bani Israel itu juriat puluhan para nabi itu dibangkitkan dari Bani Israel. Kemudian pulang apa nang dikatakan nang? Ya nang dimaksud wa anni faddaltukum, aku ya Tuhan sudah memuliakan kalian dengan puluhan para nabi dari Bani Israel, kemudian diturunkannya kitab-kitab as-samawiyah kepada Bani Israel. Nah, kitab-kitab itu Taurat, Jabur, nah itu kan pada Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah. Cuma karena inya kada beriman Bani Israel nang ini. Nah, ya julung mun hendak memuliaan kalah kita Pak lawan orang Yahudi itu. Inya juriatnya nabi, mun pian juriatnya siapa? Adalah turun nabi di Indonesia. Ada nabi palsu. Mun kita siapa? Juriat kita ya. Mun kita usut-usut juriat kita nih kayaknya tuh ya nang naran nama-nama nang di komplek kita nih. Gajah Mada, Hayam Huruk, Yudhistira, Krishna. Kira-kira bisa itu Pak. Mun diurut ya Allah, makanya naran pian di sini ya Allah. Jalan Hayam Huruk, jalan Krishna, jalan Kendedes, itu. Itu kan orang-orang kita baharin itu. Mun orang-orang Bani Israel ini puluhan para nabi sampai kitab-kitab as-samawiyah turun. Nah makanya ujar Al-Quran tuh kamu itu sebenarnya orang yang paling berhak yang pertama kali beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Cumanya ingkar. Nah itu Bang Yahudi naranya Pak. Nah itu. Nah jadi ini anak-anak daripada Nabiullah Yakub. Aja kita sambung gini Pak. Karena mulai ujiannya nih nah. Ini kisah aja Pak ini kisah. Jadi kita bisa mengambil itibar seorang nabi aja ternyata demikian. Apalagi dengan kita nang kada apa-apa aja. Cuma nabi kan dimuliakan oleh Allah tuh ternyata dengan hidup serba ujian. Bukan dengan santai kada gitu.